Dia suka menari di Instagram, ingin menjadi influencer, mengikuti semua tren terbaru. Tapi kemudian, wanita Florida ini memposting hal-hal di media sosial dengan anjing yang seharusnya tidak pernah dilihat siapapun. Saya Anjanette Levy, dan ini adalah Crime Fix. Sebelum kita membahas kasus yang benar-benar mengganggu ini, saya ingin memberitahu Anda tentang sebuah aplikasi yang sudah saya gunakan dan saya sangat suka. Namanya Upside, dan aplikasi ini akan memberi Anda cashback untuk hal-hal yang sering Anda beli, seperti bensin, belanjaan, dan makanan bawa pulang. Begini caranya. Anda mengunduh Upside secara gratis. Anda klaim penawaran di salah satu dari lebih dari 100.000 lokasi mereka dan membayar seperti biasa dengan kartu Anda. Lalu, Anda verifikasi pembelian dan Anda akan mendapatkan uang kembali. Anda bisa langsung melihatnya. Jadi misalnya saya butuh bensin atau ingin pesan makanan bawa pulang suatu malam. Saya akan mencari penawaran dari Upside terlebih dahulu. Setelah saya membelanjakan uang akan muncul di aplikasi saya yang bisa langsung saya transfer ke rekening bank saya. Pengguna setia Upside rata-rata mendapatkan kembali $254 per tahun. Itu sulit ditandingi. Jadi, untuk mulai mendapatkan cashback, klik tautan di deskripsi atau pindai kode QR yang kamu lihat di layar. Lalu, gunakan kode promo Crime Fix untuk mendapatkan tambahan 25 sen per galon pada tangki bensin pertamamu. Logan Gaminsky, dia menghabiskan banyak waktu di Instagram. Dia suka menari dan bahkan membagikan foto serta video anjing-anjingnya. Ini Princeton. Logan Gaminsky juga suka berpose di Instagram dengan bikini. Tidak ada yang salah dengan itu legal. Tapi ada hal-hal yang dilakukan Logan Gaminsky dengan anjing-anjingnya di Instagram yang sangat menjijikkan dan benar-benar ilegal. Dan sekarang dia akan dipenjara untuk waktu yang lama. Saya pertama kali memberitahu Anda tentang Logan Gaminsky pada bulan Maret 2025. Kasus Gaminsky membawa kita ke Marion County, Florida, di utara Orlando dan selatan Gainesville. Pada Januari 2025, para petugas di sana mengatakan mereka mendapat informasi tentang Gaminsky yang mengunggah video anjing-anjingnya di Instagram. Dan dalam video-video tersebut, para petugas mengatakan Gaminsky memaksa salah satu anjingnya untuk melakukan hal-hal yang bersifat seksual. Detektif mengatakan salah satu video berdurasi 32 detik dan sangat mengkhawatirkan. Anjing itu adalah seekor chihuahua berwarna coklat dan putih, tetapi wajah wanita dalam video tersebut tidak terlihat. Namun, laporan insiden menyatakan bahwa video tersebut juga menunjukkan kemungkinan tindik pusar pada perempuan kulit putih itu yang dalam beberapa foto di halaman Instagram terdakwa terlihat dia memiliki tindik di pusarnya. Tentu saja, para detektif melihat video lain di akun Instagram tersebut untuk memastikan apakah ini Logan Gaminsky. Para detektif mengatakan mereka menemukan video lain yang menunjukkan Gaminsky bersama anjing-anjing. Dan beberapa di antaranya, kutip, memperlihatkan dia dengan seekor anjing kecil berwarna coklat. Kemungkinan chihuahua yang identik dengan yang ada di video tersebut. Anjing ini kecil dan berwarna coklat muda dengan telinga besar berwarna coklat, ada garis putih di tengah kepalanya, perut berwarna putih, dan bulu putih yang memanjang hingga setengah bagian kaki anjing tersebut. Saya mengonfirmasi bahwa anjing dalam video tersebut memiliki semua ciri yang sama. Saya juga menemukan sebuah foto yang diposting pada tanggal 5 April 2024 yang memperlihatkan terdakwa bersama anjing yang sama yang mengenakan kalung berwarna gelap yang sama seperti yang terlihat di video. Sekarang, sebagai bagian dari penyelidikan, para detektif menelepon orang yang mengirimkan video tersebut kepada mereka. Detektif menulis dalam laporan penangkapan, saya melakukan kontak telepon dengan orang yang mengirimkan informasi ini dan meminta untuk tetap anonim. Mereka menyatakan bahwa pada tanggal 27 Januari 2025, mereka melihat video yang disebutkan sebelumnya diposting di halaman Instagram publik terdakwa Alex GamX. Mereka memberitahukan bahwa postingan tersebut sudah dihapus. Namun, mereka berhasil menyimpan video tersebut sebelum dihapus. Dan itulah yang mereka kirimkan sebagai laporan anonim. Mereka memberitahukan bahwa mereka mengamati halaman Instagram terdakwa dan melihat foto-foto terdakwa dengan kuku yang sama dan anjing yang sama seperti di video tersebut. Mereka mengatakan telah melihat sebuah unggahan pada 27 Januari 2025 dari mantan pacar terdakwa yang mengambil tangkapan layar video yang disebutkan tadi di Instagramnya, menandai terdakwa di dalamnya, dan menyebut terdakwa menjijikan. Unggahan ini juga sudah dihapus, namun mereka berhasil mengambil tangkapan layar unggahan tersebut dan menyertakannya dalam laporan. Pada bulan Maret 2025, para detektif mendatangi Logan Gaminsky untuk berbicara dengannya.
Seorang detektif menulis, pada tanggal 21 Maret 2025, Detektif A. LaRoque dan saya melakukan wawancara dengan terdakwa Logan Gminski. Terdakwa mengakui bahwa dirinya adalah seorang kreator konten, yang ia jelaskan sebagai dirinya menggunakan platform Fansly untuk menjual foto dan video dirinya dalam keadaan telanjang, menampilkan berbagai aksi seksual kepada pengguna di internet. Terdakwa mengakui telah merekam video dirinya melakukan tindakan seksual dengan anjingnya Princeton yang ia gambarkan sebagai seekor chihuahua berwarna coklat dan putih. Dia menjelaskan bahwa hal ini dilakukan atas permintaan seorang pengguna Snapchat, Sire, yang memintanya untuk membuat video tersebut dan mengirimkannya kepadanya. Terdakwa sebagai imbalan karena melakukan tindakan seksual ini dan merekamnya, dibayar $500 oleh Sire. Terdakwa menjelaskan bahwa dia juga membuat video kedua yang berisi tindakan seksual dengan anjing lain, Rosie, yang dia gambarkan sebagai Labrador kuning. Terdakwa menjelaskan bahwa video-video tersebut masih ada di perangkat selulernya, yang dia sebut sebagai Apple iPhone 15 Pro Max. Terdakwa menjelaskan bahwa video-video tersebut dikirim melalui Snapchat, dan dia menambahkan bahwa nama pengguna Snapchat-nya adalah Logan Nickel 77. Gminski ditangkap dan dibawa ke penjara. Logan Gminski dimasukkan ke Marion County Jail atas tuduhan merekam atau memiliki gambar atau video aktivitas seksual dengan hewan dan melakukan kontak atau aktivitas seksual yang melanggar hukum dengan hewan. Dia mengaku tidak bersalah atas tuduhan tersebut dan dibebaskan dengan jaminan. Sekarang, saya tahu kamu pasti bertanya-tanya, apa yang terjadi pada anjing-anjing itu? Apakah mereka membiarkan dia tetap memelihara anjing-anjing itu? Saya akan membahas itu sebentar lagi. Gminski sebenarnya memiliki 3 anjing, yaitu Princeton, Bam, dan Juniper. Kasus Gminski dijadwalkan untuk disidangkan. Namun kemudian, beberapa hari yang lalu, dia mengubah pengakuannya dan mengaku bersalah atas 2 dakwaan pidana berat, yaitu merekam atau memiliki gambar atau video aktivitas seksual dengan hewan, dan 1 tuduhan melakukan kontak atau aktivitas seksual yang melanggar hukum dengan hewan. Hakim menjatuhkan hukuman kepada Logan Gminski hingga 36 bulan penjara. Itu setara dengan 3 tahun. Dia kembali ditahan di penjara Marion County. Saat Logan Gminski pertama kali didakwa, dia setuju untuk menyerahkan anjing-anjingnya, Princeton, Bam, dan Juniper, kepada ibunya. Gminski mengatakan dia tidak akan merawat anjing sama sekali atau berhubungan dengan anjing. Pengadilan menyetujui hal itu, dan tentu saja jaksa penuntut juga setuju. Jadi, saya ingin menghadirkan Dr. Daniel Baber. Dia adalah seorang psikiater forensik. Dan dia juga berdomisili di Florida. Dr. Baber, terima kasih banyak sudah kembali untuk membicarakan kasus ini. Saya tahu kita sudah pernah membahas kasus ini sebelumnya. Logan Gminski telah mengaku bersalah atas tuduhan tersebut. Mereka benar-benar punya bukti kuat terhadapnya. Mereka punya rekaman video. Mereka juga punya pengakuannya di sini. Apa pendapat Anda tentang dia yang bisa mendapatkan hukuman penjara hingga 36 bulan dan kemudian 24 bulan masa percobaan setelah itu? Jadi begini, Anjanette, ini jelas merupakan kasus yang sangat aneh dan mengganggu. Saya rasa pertanyaan saya adalah, apakah ini benar-benar seseorang yang memiliki gangguan parafilik yang sesungguhnya? Apakah ini seseorang yang memiliki pola gairah seksual yang tidak biasa, di mana ada semacam, Anda tahu, peningkatan, toleransi, dan pencarian hal baru, lalu akhirnya melampaui batas? Kita sering melihat ini pada kecanduan perilaku, di mana ada lingkaran penguatan, Anda tahu, ada hal baru, dan pelepasan dopamin, hal yang tabu, dan peningkatan gairah. Lalu akhirnya terjadi pengkondisian berulang. Atau apakah ini sesuatu yang jauh lebih sederhana? Apakah ini murni transaksional? Apakah ini benar-benar hanya soal uang? Tapi kita tahu bahwa ketika orang-orang online, mereka seringkali menjadi kurang terhambat. Ada semacam perasaan anonimitas. Ya, tidak ada yang benar-benar akan tahu kalau itu aku. Yang jelas, dalam kasus ini tidak terjadi. Ada semacam disosiasi di mana mereka menjadi terputus dari pikiran dan emosi mereka. Dan mungkin mereka melakukan hal-hal yang tidak akan mereka lakukan di depan banyak orang. Karena di komunitas online, penontonnya pada dasarnya tidak terlihat, kan? Kita tidak tahu berapa banyak orang yang menonton pada waktu tertentu. Dan hal itu sendiri bisa sangat memperkuat perilaku itu, entah kita bicara soal uang, token, atau like.
Jadi menurut saya, orang jauh lebih mungkin melakukan sesuatu dan melewati batas secara online daripada jika mereka duduk di depan sekelompok orang. Dan kemudian, tentu saja, ini mungkin saja seseorang yang memiliki sifat narsistik dan antisosial. Dan jelas, saya belum pernah memeriksa dia sebelumnya. Tapi dalam kasus serupa, kita melihat orang-orang yang memiliki rasa harga diri yang berlebihan dan yang melanggar hak orang lain, yang tidak memiliki penyesalan, tidak memiliki empati, dan lebih cenderung melakukan hal-hal seperti ini. Jadi sangat sulit untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi hanya dari satu cuplikan ini. Dan Anda tahu, dia mungkin saja memiliki riwayat trauma perkembangan di mana dia terpapar konten yang sangat seksual pada usia muda dan mengalami pelanggaran batas saat dia lebih muda. Sangat sulit untuk mengetahui, tetapi dalam kasus atau pasien yang pernah saya tangani, riwayat seperti ini cukup sering saya temui. Anda tahu, dia adalah seorang influencer, atau saya akan menyebutnya sebenarnya sebagai calon influencer, karena dia ingin menghasilkan uang dari aktivitas daring. Dan dia mungkin memang memiliki beberapa sifat narsistik. Dia berpose, Anda tahu, dengan mengenakan bikini di internet, atau setidaknya dulu begitu. Jadi Anda tahu, pasti ada tingkat tertentu, Anda tahu, keberanian untuk melakukan hal itu. Tapi apa yang dia lakukan, yang sekarang sudah diakui, itu benar-benar, maksud saya, sangat menjijikan, benar-benar keterlaluan. Mereka bilang bahwa Anda tahu, dia memaksa anjing itu untuk melakukan hal-hal tersebut. Dan dia mengakui telah melakukannya. Dan dia bilang, ya, Anda tahu, dia dibayar oleh pria ini, Sire, untuk melakukannya. Tapi itu membuat saya bertanya-tanya, Anda tahu, dia, karena sepertinya dia memposting ini di Instagram. Mungkin itu sebuah kesalahan. Mungkin dia tidak bermaksud melakukannya. Dan seseorang mengambil tangkapan layarnya. Berapa kali lagi dia mungkin melakukan ini dan melakukannya demi uang tanpa ketahuan? Dan menurut saya, itulah pertanyaan terbuka di sini. Saya kira polisi pasti sudah memeriksa hal itu. Tapi mungkin tidak jika mereka tidak punya buktinya. Karena sepertinya ada seseorang yang melihat ini, mengambil tangkapan layar, lalu melaporkannya ke polisi. Dan fakta bahwa ada penonton di luar sana yang mendapatkan kepuasan seksual dari konten yang sangat mengganggu ini, itu juga sangat mengkhawatirkan bagi saya. Itu sangat mengkhawatirkan. Dia punya 3 anjing, dan anjing-anjing itu sudah diambil darinya. Syukurlah, sepertinya ibunya yang mengambil anjing-anjing itu. Dan dia diberitahu oleh pengadilan, saat kejadian ini pertama kali terjadi, ada sidang. Dan dia tidak boleh berhubungan dengan anjing sama sekali. Tidak diizinkan memiliki anjing. Sebagai bagian dari hukumannya, dia diberitahu, tidak boleh punya anjing. Kamu tidak boleh memelihara hewan. Dan itu adalah hal yang baik. Itu membuatku bertanya-tanya, apakah mereka percaya bahwa ini bukan hanya kejadian satu kali? Apakah ini memang kebiasaannya? Dia memang menghasilkan uang di situs lain, Fansly atau apalah itu, di mana dia merekam sesuatu, konten bersama anjing-anjing, dan mungkin menghasilkan uang dengan cara itu. Dan hanya memposting sesuatu di Instagram dan situs Fansly itu, melakukan apapun, kamu tahu, yang memang legal. Karena dia punya 3 anjing dan dia memposting foto serta video dirinya bersama anjing-anjing itu. Jadi aku tidak tahu, apa yang kamu pikirkan? Maksudku, kamu kan psikiater di sini. Menurutmu, apakah ini mungkin bukan hanya kejadian satu kali saja? Pertanyaan yang paling mendesak bagi saya adalah, jika saya duduk dan berbicara dengannya, apakah ini sesuatu yang kamu lakukan murni demi uang, karena kamu tahu ada penonton di luar sana untuk hal ini? Atau apakah ini sesuatu yang memang memberimu kepuasan pribadi? Kamu tahu, jelas ada banyak sekali situs pornografi di mana orang-orang akan memerankan fantasi tertentu untuk orang lain, dan mereka melakukannya. Itu murni transaksional. Mereka melakukannya demi uang. Kamu tahu, mereka usai tampil di depan kamera lalu mencoba menjalani atau memisahkan kehidupan yang tampak normal. Tapi mereka sendiri tidak mendapatkan kepuasan dari itu. Jadi itulah yang benar-benar ingin saya ketahui darinya. Apakah itu sesuatu yang dia anggap memuaskan secara pribadi, atau dia melakukannya murni demi uang? Itu adalah sesuatu yang ingin saya ketahui. Tapi menurut saya, rasanya seperti melakukan ini murni demi uang. Maksud saya, ini bukan sekedar berpose online demi uang.
Apa yang mereka jelaskan dalam affidavit ini adalah wanita ini memaksa seekor anjing untuk melakukan sesuatu padanya di bawah pinggang. Maksud saya, itu sangat menjijikan. Maksud saya, itu lebih dari sekedar menjijikan. Aku tahu kamu pemilik anjing. Aku juga pemilik anjing. Maksudku, ada hal-hal tertentu, kurasa, yang orang lakukan demi uang. Tapi kita sedang membicarakan soal mendorong, dan mereka bilang memaksa seekor anjing untuk melakukan hal-hal tertentu padamu demi uang. Itu sudah ke tingkat yang benar-benar berbeda. Oh, aku setuju. Benar, itu mengingatkanku. Kau tahu, pada beberapa tokoh kejahatan terorganisir yang pernah kutemui, kau tahu, yang bisa membunuh seluruh keluarga orang, tapi kemudian mereka pulang dan makan bersama keluarga mereka sendiri seolah tidak terjadi apa-apa. Jadi ada semacam keterputusan di sana. Ada semacam disonansi kognitif kalau boleh dibilang antara seseorang yang bisa melakukan ini dan mengatakan itu murni demi uang. Tapi ada orang-orang yang mampu memisahkan perilaku seperti ini dalam benak mereka dan kemudian melanjutkan hidup mereka. Kamu tahu, apapun mekanisme pertahanan patologis yang mereka gunakan agar bisa melakukan hal-hal seperti ini. Itu sangat berbeda untuk setiap orang, tapi itu bagi saya adalah pertanyaan terbesar. Dan jelas, tindakan-tindakan itu sendiri sangat mengganggu. Dan kamu akan berpikir bahwa seseorang pasti bisa menetapkan batas. Seperti, kamu tahu, aku akan melakukan sesuatu demi uang, tapi aku tidak akan pernah melakukan ini. Tapi untuk dia, sepertinya tidak ada batasan sama sekali. Sepertinya tidak ada titik akhir di mana dia akan berhenti dan tidak melewati batas demi keuntungan finansialnya sendiri. Jadi dia akan dipenjara hingga 36 bulan. Dan di dokumen vonis tertulis penjara negara bagian. Jadi dia akan pergi. Maksudku, dia benar-benar masuk penjara. Ini bukan main-main. Dia tidak akan masuk penjara kabupaten. Dan di foto mugshot penjaranya, dia terlihat sangat terkejut. Seperti, aku tidak percaya ini benar-benar terjadi. Oh, ini benar-benar terjadi. Ini pasti terjadi. Dan setelah itu dia akan menjalani masa percobaan selama 24 bulan. Jadi masa percobaan juga bukan hal yang main-main. Kamu harus melapor ke petugas pembimbing kemasyarakatan. Kamu harus tetap menjauhi masalah. Dan kamu juga tidak boleh kembali melakukan apa yang dulu kamu lakukan. Jadi maksudku, itu 5 tahun. 3 tahun penahanan jika dia menjalani seluruh 36 bulan lalu, 2 tahun lagi harus melapor selama masa percobaan. Selain itu, dia akan berstatus terpidana kasus kejahatan berat seumur hidupnya. Jadi bagaimana? Jelas kamu belum memeriksanya, tapi seberapa sukses dia nantinya? Karena ini adalah seseorang yang jelas ingin menjadi influencer, sangat aktif di Instagram dan Fansly, mencoba menghasilkan uang dari situ. Sepertinya dia tidak menghasilkan uang karena dia tidak mampu membayar pengacara sendiri dan mendapat pengacara yang ditunjuk pengadilan. Jadi dia pasti tidak punya banyak uang dari melakukan semua ini, tidak menghasilkan banyak uang dari semua itu. Jadi, apakah dia mungkin akan berhasil keluar dari situasi ini dan menyelesaikan masa percobaan serta semua itu? Maksudku, mungkin dia tidak melakukan ini lagi, tapi dia harus mencari pekerjaan. Itu biasanya bagian dari masa percobaan. Ya, kau tahu, aku rasa dia akan mengalami masa yang sulit. Aku berpikir tentang bagaimana dia akan bertahan di penjara, sama seperti para pelaku pelecehan anak di penjara dan narapidana lain mengetahui kejahatan mereka. Bagaimana reaksi orang-orang lain di penjara terhadapnya? Dan kemudian kamu tahu, mungkin dia melakukan ini karena memang tidak banyak pilihan lain yang bisa dia lakukan. Entah karena alasan apapun, misalnya keterbatasan belajar, kurang pendidikan, atau alasan lainnya. Inilah cara dia mencari nafkah. Bagaimana dia akan keluar dari penjara dan kemudian mencoba mencari pekerjaan biasa dengan semua ini membayangi dirinya. Stigma, penghinaan, dan rasa malu. Saya pikir dia akan mengalami masa yang sulit. Bagaimana para narapidana lain di penjara wanita memandang hal ini? Orang-orang yang membawa anjing peliharaan mereka, chihuahua mereka, dan mungkin juga anjing kecil mereka yang lain. Dan memaksa mereka melakukan hal-hal seksual secara online demi uang? Maksudku, bagaimana orang-orang seperti itu dipandang di penjara wanita? Ya. Menurutku, kalau kamu pikirkan alasan kenapa narapidana menyerang narapidana lain yang melakukan kejahatan terhadap anak-anak, aku rasa keyakinannya adalah kamu tidak boleh menyentuh anak-anak. Kamu tahu, ada batasan tertentu yang tidak boleh dilanggar karena mereka benar-benar tidak bersalah. Dan dengan cara yang sama, hewan adalah makhluk yang benar-benar tidak bersalah, bukan?
Kamu pulang kerja, harimu sangat buruk. Mereka mendatangimu, yang mereka inginkan hanya kasih sayang, kedekatan, dan perhatian. Lalu kamu mengeksploitasi mereka, menyakiti mereka, mempermalukan dan menghinakan mereka demi kepuasan atau keuntungan finansialmu sendiri. Sulit bagiku memikirkan hal yang lebih buruk dari itu. Menarik. Jadi, menurutmu begitu dia masuk ke penjara wanita, beberapa wanita di sana yang dipenjara karena apapun yang telah mereka lakukan dan telah terbukti bersalah, akan melihatnya dan berkata, "Kamu itu sakit." Dengar, aku tahu bagaimana perasaanku terhadap anjingku sendiri kan? Jika anjingku sendiri hampir tertabrak mobil, aku akan melompat ke depan mobil itu untuk melindungi anjingku. Jadi ada beberapa pemilik anjing yang sangat setia, penuh kasih sayang dan berdedikasi di luar sana, yang menurutku akan sangat-sangat merasa terganggu oleh hal ini. Kamu tahu, kamu tadi sempat mengangkat sebuah poin, Dr. Bober. Kamu tahu, kamu ingin, kamu agak penasaran apakah dia benar-benar punya parafilia di sini atau dia hanya melakukan ini demi uang. Tapi sebenarnya, kalau kamu hanya mau melakukan ini demi uang, apa yang dijelaskan dalam affidavit itu? Dan aku bahkan belum membahasnya. Aku hanya menggambarkannya sebagai memaksa anjing untuk melakukan sesuatu di bawah pinggang, karena itulah yang dijelaskan dalam affidavit. Aku belum membahas detail mengerikannya dan aku tidak akan melakukannya. Tapi kalau kamu hanya melakukannya demi uang, ya Tuhan, maksudku itu... Aku sulit percaya tidak ada yang salah denganmu, bahkan jika kamu, tanda kutip, tidak punya parafilia di sini, karena itu benar-benar menjijikan. Ya, Itu masuk ke apa yang aku katakan tentang sifat antisosial kan? Tidak merasakan empati, tidak merasa menyesal, rela berbohong, menipu, mencuri, memanipulasi, melakukan apa saja yang harus dilakukan untuk maju, untuk mendapatkan uang. Itu masuk ke dalam sifat-sifat antisosial yang mungkin berperan pada seseorang yang melakukan hal seperti ini dan mampu melakukannya. coba pikirkan betapa lebih mudahnya hidup dia jika dia mungkin mencoba untuk mencari nafkah dengan jujur. Bukan berarti pekerjaan di Instagram itu bukan pekerjaan yang jujur. Tapi kalau kamu tidak cukup menghasilkan uang untuk bertahan hidup dari situ, mungkin kamu sebaiknya mencari pekerjaan lain yang berbeda. Karena menurutku itu mungkin cara yang cukup sulit untuk dijalani. Benar sekali. Itu menjijikan. Ya, aku pikir kamu benar. Dia mungkin akan mengalami masa sulit di penjara, tapi mungkin dia akan belajar dari kesalahannya dan keluar, lalu mencari pekerjaan di mana dia bisa menghasilkan uang tanpa menyiksa anjing. Ya, Apapun yang dia lakukan, dia jelas butuh terapi dan konseling kesehatan mental. Untuk mencoba menggali lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi di sini dan mencari tahu apa motivasinya melakukan perilaku seperti ini. Dan lebih banyak tentang latar belakang serta riwayat hidupnya yang mungkin menyebabkan hal ini terjadi. tidak diragukan lagi. Dr. Daniel Bober, seperti biasa, terima kasih atas waktu dan keahlian Anda. Saya menghargainya. Terima kasih. Anjanette. Sekarang, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, Logan Geminsky akan menjalani hukuman penjara selama 36 bulan atau setidaknya hingga 36 bulan di penjara. Dan setelah dia dibebaskan, dia akan menjalani masa percobaan selama 24 bulan. Sebagai bagian dari hukumannya, dia tidak diizinkan untuk memiliki atau memelihara hewan apapun. Dan saat dia menjalani masa percobaan, dia tidak boleh tinggal bersama hewan atau bekerja di tempat manapun yang ada hewan. Syukurlah. Dan itulah akhir dari episode Crime Fix kali ini. Saya Anjanette Levy, terima kasih banyak sudah bersama saya. Sampai jumpa lagi di sini lain waktu.